Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Irjen Pol Andirian Jayadi, Kapolda Sumatera Selatan. Dengan ini memberikan dukungan penuh terhadap proyek perubahan AKBP Rafael Bukit Jaya Lingga, peserta PKN tingkat 2 Angkatan 29 tahun 2025 yang berjudul Tim Kolaborasi Penanganan Perkara Pertanahan. Masalah tanah di Indonesia sangat kompleks, meliputi sengketa kepemilikan, tumpang tindih lahan, data tidak terintegrasi, kelalaian administratif, batas tanah, ahli waris, dokumen tidak lengkap, dan praktek ilegal seperti pemalsuan dokumen dan lainnya. Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan tanah tersebut, serta respon dan harapan masyarakat yang cukup tinggi akan kinerja Polri, penegak hukum, sementara keterbatasan kapasitas penyidik serta beban perkara yang cukup signifikan, serta akselerasi mafia tanah, tentunya diperlukan upaya atau strategi untuk dapat memaksimalkan capaian penyelesaian perkara tanah. Dalam 5 tahun terakhir, tren sengketa tanah bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat. Di wilayah Sumatera Selatan, dengan dominasi 41%, permasalahan pertanahan dilaporkan di wilayah hukum Kota Palembang. Melalui proyek perubahan TKP 3, Tim Kolaborasi Penanganan Perkara Pertanahan menjadikan terobosan inovasi untuk memudahkan dan mengefektifkan penegak hukum dalam mengkonstruksikan kasus sejak awal. Penanganan tentunya ke depan dapat menjadi model dan berkelanjutan di wilayah lainnya. Implementasi telah kami laksanakan sebagaimana tertuang dalam milestone jangka pendek selama 2 bulan. Kick-off dimulai dengan arahan dari mentor yakni di Reskrimnum Polda Sumsel Kombes Pol Yohanes Bangun SOS SIK MH dan dilanjutkan konsolidasi personil guna membentuk tim efektif yang berperan dalam administrasi, penghubung atau LO ke instansi. Rapat pertama dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2025 dengan mengundang dari pihak BPN Kota Palembang dengan mengundang Dinas Tapem, Bagian Tapem, Kecamatan, Kelurahan. Peserta rapat koordinasi sangat antusias dan semangat yang sama dalam implementasi proyek perubahan TKP 3. Tim efektif yang dipimpin AKBP Rafael kemudian memetakan kasus pertanahan 5 tahun terakhir di wilayah Kota Palembang dengan klasifikasi legal standing dan pasal yang dipersangkakan pada objek pengaduan atau laporan polisi. Penyebab sengketa diidentifikasi dari persoalan administratif, kondisi sosial, hingga motivasi ekonomi akibat meningkatnya nilai lahan. Dilanjutkan rapat koordinasi lanjutan pada tanggal 22 Oktober 2025 yang dihadiri dari pihak BPN dan pemerintahan kota serta penyidik di Treskrimum, pembahasan mengenai mekanisme kolaborasi, draft SK bersama, dan SOP. Tanggal 7 November dilaksanakan rakor kembali untuk update dan progres draft SK bersama, mekanisme, dan SOP. Menindaklanjuti prosedur SK bersama, AKBP Rafael berkoordinasi dengan Kabak Kerma Roops Polda melalui administrasi nota dinas di Reskrimum kepada Karoops Polda Sumsel. Dilaksanakan rapat internal untuk penyusunan draft SK bersama dan disepakati perjanjian kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman dalam rapat eksternal yang dihadiri pemerintahan Kota Palembang, Dinas Perkimtan, Bak Kerma, Bak Tapem, dan Bak Hukum dan BPN Kota. Tercapai finalisasi nota kesepahaman khususnya dalam peran tanggung jawab masing-masing pihak. Untuk penyempurnaan mekanisme kolaborasi dan SOP, dilaksanakan simulasi dan uji coba pada 2 kasus. Terhadap kasus tersebut, sesuai mekanisme kolaborasi, dilakukan pengumpulan informasi dan dokumen terkait analisis dan cek TKP bersama dan melakukan analisa evaluasi terhadap fakta awal yang ditemukan. Dalam kasus pertama, masyarakat sebagai pemohon mendapatkan sanggahan dari pihak lain yang juga memiliki dasar surat dan disarankan untuk menempuh upaya hukum lain. Sementara pada kasus kedua, dapat diselesaikan dengan tercapainya kesepakatan di kedua belah pihak. TKP 3 juga memperkuat kapasitas SDM melalui workshop dengan peserta dari penyidik di Treskrimnum, staf BPN Kota Palembang, perwakilan dari Dinas Perkimtan dan Tata Pemerintahan. Kelemahan administrasi, validasi dalam persengketaan tanah menjadi diskusi serius, menunjukkan perlunya peningkatan kemampuan di bidang pertanahan. Penguatan kolaborasi pun dilakukan dalam pelaksanaan sosialisasi kepada warga. Edukasi publik dilakukan melalui sosialisasi langsung di lapangan.
Masyarakat begitu antusias. Dengan semangatnya, warga memanfaatkan dalam sesi tanya jawab, sehingga mendapatkan pemahaman jelas tentang proses pertanahan, regulasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa, dan bagaimana mencegah agar terhindar dari sengketa tanah. Manfaat TKP 3. 1. Efisiensi waktu penanganan kasus pertanahan. TKP 3 menghasilkan percepatan signifikan dalam proses penanganan awal sengketa tanah, yang sebelumnya berlangsung antara 1 hingga 12 bulan, kini dapat diselesaikan dalam 2 hingga 3 pekan melalui mekanisme kolaboratif lintas sektor. 2. Peningkatan kepercayaan publik dan kepastian hukum. Penanganan yang cepat, terbuka, dan terverifikasi secara bersama membuat masyarakat merasakan transparansi proses. 3. Memperkuat soliditas dan kolaborasi antar instansi. TKP 3 menjadi model collaborative governance yang berhasil mengharmonisasikan kewenangan penegakan hukum, administrasi pertanahan, dan pelayanan pemerintahan kota dalam penanganan sengketa pertanahan. Masyarakat terlayani dan tentunya mempersempit ruang gerak mafia tanah. Itu sangat baik karena berhubungan dengan pertanahan. Saya Muhammad Zamili, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang. Kami mendukung penuh TKP 3 sebagai model kerja. Saya berharap inovasi ini akan semakin meningkatkan kecepatan, akurasi, transparansi penanganan kasus, serta tercapainya sinergi dan kolaborasi antar instansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.